Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanul akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang penuh berkah ini, insyaallah majlis tadabbur Al-Quran. Salawat berserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang sudah memasuki ayat ke-146 ya, atau ayat 148 insyaallah ya, 148. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenai intimidasi, cemoohan ya, olok-olok yang diberikan oleh orang-orang ahlul kitab, begitu juga orang-orang musyrik terhadap peristiwa perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Dan di ayat 147 Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Kemudian Allah masih melanjutkan di dalam ayat 148 ini berbicara tentang kiblat tersebut. Allah mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Maka bagi setiap kiblat huwa muwalliha, dialah yang memerintahkan untuk menghadapinya. Baik perintah dulu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah beberapa bulan Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka sesungguhnya perintah untuk menghadap kiblat tersebut adalah Allah yang memerintahkan kepadanya. Ya, jadi bukan sama sekali karena Nabi Muhammad sudah rindu kepada kampung halamannya, sudah rindu kepada kampung ayah dan kakeknya. Tidak demikian sebetulnya. Tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi yang ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan, lihatlah Muhammad, katanya dia membawa agama dan ajaran yang baru, tapi ternyata kiblatnya sama dengan kita. Kemudian ketika beliau pindah kiblatnya ke Baitul Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian orang musyrikin pun mengolok-olok mereka, mengatakan, lihatlah Muhammad telah rindu kepada kampung ayahnya, dan lain sebagainya. Maka kata Allah di sini, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi semua arah kiblat itu, maka dialah Allah lah yang telah memerintahkan untuk menghadapnya ya. Oleh karena itu fastabiqul khairat ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika Allah sudah perintahkan suatu perintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram ya, dan ini juga bisa kita pahami dengan konteks yang umum, ketika Allah telah memerintahkan untuk melakukan sebuah amal kebaikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu untuk mengejar seluruh kebaikan yang Allah janjikan dalam sebuah ibadah tersebut. Artinya jangan terpengaruh dengan omongan orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek ya, orang yang mengintimidasi dan sebagainya. Karena kata Allah fastabiqul khairat. Kita sudah sering mendengar istilah ini ya. Fastabiqul khairat yang bisa berarti berlomba-lomba ya. Berpaculah, berlomba-lombalah, bersemangatlah untuk mengejar kebaikan. Ya, meskipun di sini kalau berlomba-lomba berarti seakan ada pertandingan gitu ya. Namun tidak mesti kita pahami dengan adanya pertandingan dengan satu dan dua atau tiga orang, tapi yang Allah maksud adalah bersegera, berlari ya, seperti orang berlomba ya, untuk mendapatkan kemenangan, yaitu untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan atas seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam agama ini. Dan dalam konteks ayat ini tentunya adalah ketika Allah menyuruh memindahkan kiblat ke Al-Masjidil Haram, sudah tidak usah dengarkan lagi ejekan orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, orang Yahudi, ahlul kitab yang lain. Kata Allah, sekarang waktunya kalian untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian akan berada, maka ya'ti bikumullahu jami'a, maka kalian nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Dimanapun kita berada, maka
Allah akan mampu mengumpulkan kita kembali. Allah mampu untuk mengumpulkan tulang belulang kita dimanapun kita meninggal, dimanapun kita berada, bahkan jika di tempat sebuah gunung yang tersembunyi sekalipun, atau di goa yang tersembunyi di sebuah gunung sekalipun, maka Allah dengan sangat mudah akan mengumpulkan kita semua. Ainama takunu, di mana saja kalian berada, maka ya'ti bikumullahu jami'a. Allah akan mampu mengumpulkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa, ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa min haitsu kharajta, masih berbicara tentang kiblah, wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar, dari mana saja engkau keluar atau di mana saja engkau berada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatmu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini perintah yang sharih, ya, perintah yang terang benderang, yang jelas tentang perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melakukan salat. Wa min haitsu kharajta, dan dimanapun engkau berada, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah, hadapkanlah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemarin sudah kita jelaskan, yang dimaksud syatra di sini tidak mesti persis, ya, dengan garis lurus yang menyambung ke bangunan Ka'bah, tapi yang penting adalah ke arah, ya. Kalau sudah mengerti arah timur dan barat, kemudian kita mengetahui posisi Jazirah Arabiyah dan posisi negara Arab Saudi dan kota Mekah, insya Allah kita berarti sudah melakukan upaya untuk fawalli wajhaka tadi, memalingkan atau menghadapkan wajah kita menuju Masjidil Haram. Namun kalau seandainya kita punya teknologi, punya alat yang bisa menuntun kita mengarahkan kiblat, ketika kita berada di tempat di tengah hutan atau di tempat yang mungkin tidak ada petunjuk kiblat, maka kita bisa menggunakan alat tersebut. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya perintah untuk menghadap kiblat itu adalah benar-benar sebuah kebenaran daripada Tuhanmu. Masya Allah. Ini Allah kembali mengulangi wa innahu lal haqqu min rabbik. Padahal di kemarin sudah Allah juga mengatakan al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini adalah kebenaran yang berasal dari Tuhanmu, maka janganlah engkau ragu-ragu. Di sini Allah ulangi kembali wa innahu lal haqqu min rabbik. Sesungguhnya perintah ini adalah, perintah menghadap kiblat ini adalah benar-benar kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan, ya. Baik daripada perbuatan baik, perbuatan ibadah, kepatuhan, ketundukan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya tidak patuh, tidak manut, tidak tunduk kepada Allah, Allah juga tidak pernah lalai untuk mencatatnya. Kemudian kembali terulang ayat ini, di ayat 150. Allah kembali mengatakan wa min haitsu kharajta, dan dimanapun engkau berada, maka palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram, ya. Dua kali ayat ini diulangi oleh Allah, 149 dan 150. Allah mengatakan, dan dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Diulangi kembali. Dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah, palingkanlah, arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Jadi di sini bahkan 3 kali, ya. Di ayat 149 Allah memerintahkan kita menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Di ayat 150 bahkan Allah ulang dalam ayat yang sama 2 kali, ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya, menghadap kepadanya. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Supaya tidak tersisa lagi, ya. Tidak ada lagi bagi manusia 'alaikum hujjah, memiliki hujjah, alasan untuk memperolok-olok kalian, ya. Jadi kalian mantapkan hati kalian menghadap Masjidil Haram, karena ini adalah wahyu dan perintah yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kalian berada nanti, hadapkan wajah kalian ke sana, supaya li'alla yakuna linnas. Linnas di sini di dalam buku tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya yang dimaksud linnas atau orang bagi manusia di sini adalah yaitu orang-orang musyrikin Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy
yang ketika perintah kiblat menghadap kiblat ke Masjidil Haram itu turun, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Lihatlah Muhammad, ya, dia menyesali perbuatannya. Dulu sudah benar dia menghadap kiblat ke, ke kiblat nenek moyangnya, kepada kiblat bangsa Arab, yaitu Al-Masjidil Haram. Lalu dia berpindah ke Masjidil Aqsa menghadap ke kiblatnya orang Yahudi. Ternyata tidak tahan untuk meninggalkan untuk menanggung kerinduan hatinya kepada kiblat ayah dan kakeknya. Maka sekarang dia juga sudah berpindah, ya, berpindah menuju Al-Masjidil Haram. Maka kata Allah, Allah perintahkan untuk berhadap ke Masjidil Haram ini dengan tegas, ya, dengan diulangi beberapa kali supaya tidak ada lagi alasan bagi orang untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang berbuat zalim, ya. Jadi kalau orang yang memang mengerti dengan Alkitab, mengerti dengan perintah Allah, mengimani dengan adanya wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa lagi meneruskan olok-oloknya atau cemoohannya kepada Nabi Muhammad SAW yang berpindah kiblat kembali ke Masjidil Haram. Akan tetapi kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalamu minhum, orang-orang yang berbuat zalim, yang masih terus mengintimidasi dan mencemooh dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perpindahan kiblat ini. Maka kata Allah, fala takhshawhum, janganlah engkau takut kepada mereka, ya, jangan ambil peduli, tidak usah hiraukan apa yang mereka katakan. Wakhshawni, akan tetapi takutlah kepadaku, ya, lakukanlah perintahku, hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, seterusnya, dan jangan takut kepada mereka. Kemudian wali utimma ni'mati, dan agar supaya aku menyempurnakan nikmatku atas kalian, wala'allakum tahtadun, ya, agar Allah sempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikokohkannya kiblat kembali menghadap Masjidil Haram dengan wahyu ini. Kata Allah, dengan demikian aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk melalui perintah Allah ini. Kemudian selanjutnya dalam ayat 151 Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Tadi di ujung ayat yang di atas Allah mengatakan wali utimma ni'mati alaikum. Maka yang demikian itu, perintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram itu adalah agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu, dan agar kalian mendapat petunjuk sebagaimana, ya, Allah menyempurnakan nikmat yang tadi itu, sebagaimana sebelumnya Allah telah mengutus di antara kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum, daripada golongan kalian sendiri, yaitu bangsa Arab. Yatlu alaikum ayatina, yang tugas, fungsi dan misinya adalah yatlu alaikum ayatina, dia membacakan di atas kalian ayat-ayat kami, kalam-kalam ilahi, yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkikum, dan tidak cukup dengan sekedar membacakan saja, Rasulullah itu juga memiliki fungsi atau peranan melakukan tazkiyah, mensucikan jiwa para sahabat, ya. Dan di dalam hadis betapa banyak kita mendapatkan sikap-sikap Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, bimbingan Rasulullah kepada para sahabat yang mentazkiyah jiwa-jiwa mereka. Padahal mereka tadinya adalah orang-orang Arab yang bersikap jahiliyah, ya, memiliki budaya, adat istiadat, sikap yang jahiliyah, keras, tidak mudah tersentuh hatinya. Tapi dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ayat-ayat Allah yang diturunkan ke dalam hati dan sanubari mereka, dan demikian juga dengan proses tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang sangat menyentuh, ya, di mana pernah dalam sebuah riwayat disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mentazkiyah para sahabatnya terkait dengan memilih antara dunia dengan akhirat. Pernah terjadi dalam setelah selesainya perang Hunain, ya, yaitu peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kufar Makkah. Kemudian perang itu dimenangkan oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan di antara yang ikut membantu perang tersebut adalah orang-orang yang baru masuk Islam daripada penduduk Mekah, karena perang ini terjadi setelah Fathu Makkah.
Kemudian Rasulullah SAW melihat cukup banyak harta rampasan perang. Rasulullah SAW tentunya dengan suatu maksud dan hikmah yang mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau membagikan seluruh harta benda rampasan perang tersebut kepada pasukan-pasukan yang berasal dari Mekah, orang-orang mu'allaf ya, orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam ya, dan diantaranya adalah Abu Sufyan disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, tentu tindakan Rasulullah SAW membuat sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah, gabungan orang Muhajirin dan orang Ansar, merasa iri begitulah kira-kira ya, merasa tidak enak hati dan menganggap dalam hati mereka merasakan Rasulullah ini telah pilih kasih. Akhirnya terlihat orang-orang munafik juga mungkin ada di situ menghembuskan, lihatlah Muhammad sekarang dia mulai menunjukkan belangnya, nauzubillah ya. Ternyata dia lebih cenderung kepada orang-orang kampungnya. Buktinya semua rampasan perang diberikan kepada orang kampungnya, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, dan akhirnya rasa ketidakpuasan itu semakin mereka tunjukkan dalam sikapnya ya, terlihat dari raut mukanya, sehingga Rasulullah SAW pun mengumpulkan mereka orang-orang yang datang dari Madinah ya, dari gabungan Muhajirin dan Ansar. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ada apa gerangan kalian ya? Aku mengamati kalian dalam keadaan uring-uringan ya, tidak puas, tidak ridho, bermuka masam dan lain sebagainya. Dan kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan dan menjelaskan tentang apa yang mereka rasakan terhadap pembagian harta rampasan perang tersebut. Dan setelah tahu apa yang terjadi, Rasulullah kemudian mengatakan dalam sebuah ungkapan yang sungguh sangat menyentuh ya, bagaimana seorang Rasul mentazkiyah, mensucikan hati para sahabatnya dan menyentuh hati sahabatnya. Kata Rasulullah, apakah betul ini yang membuat kalian merasa tidak ridho, tidak puas, uring-uringan? Para sahabat terdiam ya. Terdiam ya berarti as-sukut alamatur ridha. Diam tandanya benar begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kalian tidak rela kalau seandainya harta rampasan perang tersebut yang hanya berupa kenikmatan dunia yang kecil, yang tidak ada bandingannya dengan pahala yang kalian bawa pulang ke Madinah, diberikan kepada saudara-saudara kalian yang hatinya masih lemah, yang baru masuk Islam, yang mungkin bisa saja mereka berpaling setiap saat. Nah, tapi dengan kita berikan harta rampasan perang tersebut, mudah-mudahan hati mereka semakin kokoh memeluk agama Islam dan menjadi umat Rasulullah dan berjuang bersama Rasulullah. Para sahabat masih terdiam ya, tidak ada satupun yang komentar karena masih tidak puas begitu. Nah, melihat reaksi para sahabat yang juga tidak memberikan respon, maka Rasulullah kembali mengulangi perkataannya dengan menambah suatu pernyataan yang membuat akhirnya para sahabat menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya ya, menyesali sikap mereka pada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak rela kalau seandainya teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, orang-orang yang datang dari Mekah pulang ke rumah mereka masing-masing membawa harta rampasan perang ya yang sudah mereka bagi-bagikan, sementara kalian pulang ke Madinah, ke kampung kalian bersama Rasulullah SAW, bersama khairul anbiya wal mursalin, bersama sosok yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian lebih memilih harta atau memilih pulang bersama nabinya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendengar ucapan Nabi tersebut, sahabat pun menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya. Sungguh bagi mereka membersamai Rasulullah atau Rasulullah membersamai mereka setiap hari, turun wahyu kepada Rasulullah bersama mereka, dan Rasulullah setiap hari memberikan tazkiyah, pembinaan, tarbiyah, memberikan nasihat, mengasihi mereka, menyayangi mereka. Sungguh itu lebih besar karunia Allah dibanding dengan hanya rampasan perang yang mungkin tidak begitu besar ya. Akhirnya mendengar tersebut, sahabat memeluk Rasulullah, ada yang menangis sejadi-jadinya ya, menyesali kedunguan mereka ya, karena lebih melihat harta daripada keutamaan pulang kembali ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat mereka sayangi, yang sangat mereka kagumi, yang sangat mereka cintai dengan bahkan melebihi jiwa raga dan kedua orang tua mereka. Sehingga dengan demikian tenanglah hati para sahabat
Dan akhirnya apa, Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan kebijakannya mengangkat kedua tangannya ke langit, memohonkan kepada Allah agar meridhoi seluruh sahabat yang ikut perang Hunain tersebut dan memberikan keberkahan, memberikan rezeki yang berlimpah kepada mereka dan hingga 7 keturunan. Begitulah kira-kira ya. Subhanallah. Coba kalau tadi cuma mendapatkan harta rampasan perang, dapatnya sedikit, kemudian tidak mendapatkan ridho Rasulullah atau ridhonya Allah. Tapi dengan mereka ridho dengan apa yang Rasulullah lakukan, maka akhirnya mendapatkan doa dari Rasulullah berupa keberkahan, keridhaan Allah, bahkan anak cucu keturunannya pun ikut mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yuzakkikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentazkiyah, mensucikan hati-hati para sahabatnya. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan dia juga mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajarkan kepada mereka isi kandungannya, hukum-hukumnya, kisah-kisahnya yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, wal hikmah, dan demikian juga al-hikmah, ya, tambahan daripada Alkitab itu adalah yaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad yang lahir daripada perkataan, perbuatan dan tindakan beliau yang disebut dengan sunnah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia ajarkan kepada engkau apa-apa yang tadinya kalian tidak mengetahui. Tentunya banyak sekali dengan Al-Quran ini bertambah ilmunya orang-orang Arab, bertambah ilmunya orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya terdapat kisah-kisah, kabar-kabar, terdapat sinyal-sinyal ilmu pengetahuan, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab di sana. Kemudian kata Allah dalam "Adhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Jadi karena tadi Allah sudah mengatakan akan menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, sebagaimana telah Allah utus seorang Nabi di antara golongan mereka sendiri, dan Nabi itu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mentazkiyah diri mereka dan mengajarkan apa-apa yang belum mereka ketahui, maka kata Allah, "Fadhkuruni", maka banyak-banyaklah kalian mengingatku. Berzikirlah kepada Allah, maka dengan demikian kata Allah, "Adzkurkum", kalau kalian berzikir kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, ya. Jadi ini perintah kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak perintah untuk berzikir. Bahkan ada perintah yang sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikir dengan menyebut kalimat-kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Atau zikir kauniyah, melihat fenomena alam, melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah di samudra lautan, di pinggir pantai, atau di tengah hutan, atau mungkin di malam hari kita menatap langit dan bintang-bintang yang ada di langit serta rembulan. Maka ini juga termasuk daripada amaliyah zikriyah, perbuatan atau amalan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur nikmat, ya, orang-orang yang ingkar. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, selesai Allah bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW, bukan bercerita, ya, Allah memberikan wahyunya, ayat-ayatnya untuk memperkokoh iman Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, terutama dalam perihal perpindahan kiblat ini. Kemudian Allah masuk kepada ayat 153, mengganti temanya, ya. Yang meskipun kalau kita bahas masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ayat yang cukup populer. Sering kita dengar di dalam salat berjamaah dibacakan oleh imam, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan, ya. Mintalah pertolongan di dalam kehidupanmu dan menggunakan kesabaran, dan begitu juga dengan melalui salat, dengan menegakkan salat, ya. Perintah dari Allah, perbanyaklah sabar, minta tolonglah dengan kesabaran, begitu juga dengan salat. Ini masih hubungannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan bagaimana menghadapi cemoohan, intimidasi, kezaliman orang-orang yang menzalimi kita ketika kita berjuang di dalam kebenaran.
Allah mengatakan, minta tolonglah dengan banyak bersabar dan minta tolong pula melalui sholat. Ya, bagaimana kita minta tolong dengan sabar? Dengan memperbanyak kesabaran. Ya, sabar itu, kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, maka sesungguhnya yang benar adalah sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya kecuali untuk perkara-perkara yang bersifat adanya suatu kejadian agama Allah dihina, diinjak, agama Allah dan segala yang berhubungan dengan agamanya, maka di situ tidak ada lagi sabar ya. Ketika kita memiliki kekuatan, memiliki kesempatan untuk menolong agama Allah ini, maka tidak ada cerita sabar di situ. Segera kita harus tunjukkan kontribusi kita. Tapi yang dimaksud dengan sabar di sini yang tidak ada batasnya adalah dalam menjalani seluruh ujian, cobaan, kesusahan yang ditimpakan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Minta tolonglah dengan sabar itu, dan begitu juga dengan sholat. Artinya apa? Dengan kita memperbanyak sholat, dengan khusyuk di dalam sholat. Ketika kita ditimpa suatu masalah, ya, ditimpa suatu kekalutan, kegalauan, maka sebaik-baik obat adalah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Berdoalah di dalam sujud tersebut, ya. Berdoalah di dalam sujud, perlama sujud kepada Allah, sholat dengan khusyuk, maka insya Allah biasanya setelah kita lakukan sholat yang seperti ini, bisa niatnya sholat sunat mutlak ya, sholat selesai berwudu kita lakukan sholat, dan insya Allah setelah itu biasanya perasaan kita, hati kita akan menjadi tenang. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam ayat lain Allah mengatakan, sungguh orang-orang yang sabar itu nanti akan diberikan pahala mereka dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka duga-duga. Jadi pahala sabar ini tidak pernah disebut seperti apa pahalanya, apakah 100, 700, 1000 dan sebagainya, tapi Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar kelak nanti di hari kiamat, di akhirat, tanpa mereka duga-duga seperti apa balasannya. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau ma'a itu berarti beserta ya. Kalau beserta itu berarti selalu dekat, ya. Ma'a itu artinya beserta, bersama. Ibarat kita berjalan dalam sebuah perjalanan, naik kendaraan, di dalam kendaraan tersebut ada seorang sosok menolong bersama kita, ya. Yang tentunya membuat kita menjadi optimis, kita menjadi berani, kita menjadi yakin akan pertolongan itu akan selalu bersama kita. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Bersama senantiasa orang-orang yang sabar. Tidak pernah sedikit pun, sedetik pun Allah berlepas diri kepada orang-orang yang sabar ini. Kemudian dalam ayat 154 Allah mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Dan jangan pula kalian mengatakan kepada orang-orang yang dibunuh fi sabilillah itu bahwasanya mereka mati, orang-orang yang mati syahid. Jadi jangan kalian katakan orang-orang yang gugur terbunuh di peperangan fi sabilillah, baik fi sabilillah di sini pengertiannya perang di medan pertempuran, di medan ma'rakah, pedang dengan pedang atau dengan senapan atau dengan wasilah apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka berjihad fisabilillah atau dalam kegiatan-kegiatan lain yang identik dengan fisabilillah. Karena fisabilillah ini maksudnya umum, orang yang berjuang untuk kejayaan agama, untuk kemenangan agama, apapun yang dia lakukan, apakah itu berperang di medan jihad mengangkat pedang dengan senjata, atau cuma dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya, fisabilillah, maka ketika orang tersebut terbunuh karena satu dan lain hal, mungkin karena kezaliman orang lain, maka kata Allah, jangan kalian katakan mereka itu telah mati. Mereka belum mati, ya, mereka tidak pernah mati. Bal ahya, bahkan mereka itu tetap hidup, ya. Orang-orang yang mati syahid dikatakan oleh Allah ahya, tidak pernah mati mereka itu. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak pernah merasakannya. Tentu yang dimaksudkan hidup di sini bukan berarti hidup seperti hidupnya dia sebelum mati ya, tapi adalah dalam penjelasan tafsirnya roh mereka tersebut terbang ya, setiap hari terbang seperti burung yang ketika dia rindu ke surga dia terbang menuju surga, dan dia di situ menghibur dirinya dengan pandangannya, memandang kenikmatan surga yang akan dia dapatkan dan juga mencium wanginya bau surga yang akan dia masuki. Maka
setiap hari itu yang mereka lakukan. Ya, kata dalam tafsir dikatakan rohnya orang-orang yang mati syahid bagaikan burung yang terbang setiap hari melihat ke surga ya, melihat surga ya, ngintip-ngintip begitulah ya, di pintunya kah atau di serambinya kah, melihat dan memandang kenikmatan surga dan mencium wanginya bau surga tersebut. Kemudian mereka kembali ke peraduannya dan besoknya begitu pula kembali. Begitulah perumpamaan kehidupan orang-orang mati syahid ya. Dan dalam ayat lain juga dikatakan mereka ini juga membisikkan kepada orang-orang yang tinggal setelahnya, orang-orang yang masih berjuang di jalan Allah, dibisikkan kepada orang-orang berjuang fisabilillah tersebut akan indahnya kenikmatan yang Allah janjikan kelak ketika seseorang menjumpai kematian dalam syahid ya. Walakin la tash'urun, akan tapi kita tidak merasakan bahwasanya mereka itu hidup ya. Bisa jadi hidup di sini maksudnya adalah nama mereka, ketokohan mereka, riwayat mereka, cerita perjuangan mereka akan terus dikenang orang. Jadi meskipun dia telah meninggal, para pahlawan ya, para pejuang agama dan yang diantaranya tentunya para sahabat, bahkan tokoh utamanya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang namanya terus disebut walaupun telah berlalu masa ribuan tahun. Begitu juga para pejuang kemerdekaan kita ya, yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi karena jasanya ya, keberaniannya akhirnya menjumpai kematian dalam keadaan syahid, namanya terus abadi, mungkin sampai 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Nah, tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikenang, yang tidak cuma hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, maka lakukanlah sesuatu yang besar untuk agama kita ini, untuk bangsa kita ini, untuk umat kita ini, agar kita tetap hidup meskipun kita telah tiada. Nama kita minimal dikenang oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh cicit kita, oleh keturunan kita, meskipun kita telah tiada. Dan caranya adalah dengan membuat karya-karya yang besar, ya, membuat karya yang besar, ya, minimal adalah dengan menampilkan sosok kepribadian yang mulia, sosok kepribadian yang baik, yang dikenang oleh banyak orang ketika kita meninggal. Banyak orang ketika dia meninggal, hanya pada hari wafatnya dia didatangi orang, setelah itu orang langsung lupa dengan namanya. Tapi betapa banyak juga orang yang meninggal, sudah meninggal 20-30 tahun yang lalu, tapi namanya disebut ya oleh cucunya, dulu kakek kami, si fulan dan si fulana, dan lain sebagainya. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia ya, wahai manusia, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit saja, akan diuji dengan sedikit daripada rasa takut ya. Takut akan musibah, takut akan ancaman musuh, takut akan penghidupan di masa datang, takut akan hutang, ya, takut akan hal-hal yang banyak dalam hidup kita ini yang membuat kita takut. Kemudian wal ju', rasa lapar, ya, akan diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Makanya ada manusia-manusia yang merasakan kelaparan ya berhari-hari, seperti saudara-saudara kita mungkin di Afrika ya, atau bahkan juga di Syria yang mengalami peperangan. Kemudian wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta ya, hartanya ada tapi kurang, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang kita cintai, ayah kita, ibu kita, istri atau suami kita, atau anak yang sangat kita sayangi. Ini akan semua akan diuji oleh Allah. Ada yang mungkin diuji dengan semuanya, dengan masing-masing itu tadi, dengan jiwa, dengan harta, dengan kelaparan, dengan ketakutan. Ada yang diuji dengan salah satunya saja. Tapi yang jelas, selagi orang itu hidup, siapapun dia tidak akan pernah luput daripada ujian ini. Ya, minimal satu diantaranya. Ya, minimal dengan kekurangan harta kah, dengan ketakutan kah, atau dengan kekurangan jiwa, itu meninggalnya salah seorang manusia yang sangat mereka cintai. Wathamarat, dan demikian juga kekurangan daripada buah-buahan. Ya, ini mungkin tidak kita alami di Indonesia. Alhamdulillah buah-buahan masih melimpah ya. Wabasyiris sabirin, dan beri kabarlah orang-orang yang sabar. Beri kabarlah orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar? Ditafsirkan dalam ayat berikutnya, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu adalah yang diberikan kabar gembira oleh Allah
yaitu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika sebuah musibah menimpanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sudah hafal kita semua ya. Orang-orang yang ketika ditimpakan oleh musibah oleh Allah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Jadi Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat, di sini bisa kita ambil sebuah hikmah ya. Bahwasanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan ketika kita mendengar berita kematian saja. Bukan ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal atau mendengar orang menyebut di hadapan kita ada yang meninggal. Tidak. Semua musibah apapun yang kita terima, ya, berupa musibah yang tadi telah disebutkan, ya, kekurangan, kemiskinan, atau peristiwa-peristiwa apapun, ya, kakinya terluka misalkan, atau ada kecelakaan atau apapun, maka kita disunahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita harus tahu nih, jangan sampai nanti kita nggak tahu, mungkin ada yang kesleo kakinya, kemudian datang orang melihat, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita marah. Emangnya saya meninggal gitu, emangnya saya mati. Nah, karena tidak paham ya. Padahal seharusnya ucapan ini harus sering-sering kita ucapkan dalam menghadapi musibah apapun. Ujian apapun, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena ini merupakan sebuah kalimat yang khusus Allah ajarkan kepada kita, yang tentunya di balik kalimat ini Allah sediakan janji pahala yang begitu besar. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang ditimpa musibah dan dia ridho dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian menyebut doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang aku terima, dan gantilah apa yang hilang daripadaku dengan yang lebih baik daripada yang hilang itu, kecuali kata Allah akan Allah ampuni dosa-dosanya, akan Allah ganti dengan yang lebih baik apa yang hilang daripadanya. Kemudian terakhir, kepada orang-orang yang tadi disebutkan di atas, orang-orang yang sabarnya itu senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim, mereka itulah, orang-orang yang sabar di atas itulah ya, yang meminta pertolongan dengan sabar dan dengan salat, dan ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah orang-orang yang di atas mereka Allah berikan salawat, salawatum min rabbihim. Dalam buku tafsir At-Tabari, salawat di sini diartikan dengan maghfirah, ya, ampunan. Subhanallah ya, dengan mendapat musibah itu ternyata kita mendapatkan ampunan. Jadi tidak usah sedih ya. Ketika ada musibah yang menimpa kita, berarti dosa kita habis. Bahkan dalam banyak riwayat dikatakan, tidaklah seseorang berjalan ketika kakinya tersandung batu, atau tertusuk duri tangannya, atau mungkin kepentok kepalanya di dinding atau di pintu, dan lain sebagainya yang bersifat menyakiti. Bahkan yang tersakiti itu bukan saja fisik, bahkan perasaan sekalipun. Karena dizalimi manusia, disakiti manusia, hatinya ya tersinggung, sakit hati dan sebagainya, kecuali dan ketika itu dia sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali kata Allah ulaika alaihim salawat, Allah akan timpakan, berikan kepadanya keberkahan ya. Dalam tafsir yang lain dikatakan maghfirah, ampunan ya, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada 3 Bapak dan Ibu yang Allah berikan kepada orang yang sabar di sini. Yang pertama salawat ya, salawat yang biasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Nah, sekarang Allah sendiri yang langsung bersalawat kepada orang-orang yang sabar tadi. Kalau Allah yang bersalawat kepada manusia, apa yang terjadi? Tentu sebuah kebaikan, sebuah keberkahan ya, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yang bisa dalam bentuk maghfirah, bisa dalam bentuk keberkahan, dan seluruh bentuk kebaikan. Wa rahmah, yang kedua rahmah. Sudah dapat salawat, dapat pula rahmah, rahmat, keberkahan, kebaikan, rezeki tentunya, ganti daripada yang hilang. Wa ulaika humul muhtadun. Kemudian yang ketiga mendapatkan hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, tadabbur ya. Kita namakan sekali lagi tadabbur, mentadaburi, merenungi kata per kata serta maksud secara umum daripada ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan. Alhamdulillah telah tuntas kita selesaikan ayat 158 pagi ini ya. Mungkin kita cukupkan demikian, 157. Kita cukupkan demikian. Silahkan kalau ada yang
bertanya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian dan salah dan khilaf. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.